Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian selawat salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Lalu pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan dalam pemahaman, dalam belajar ya, dalam menerapkan kaidah-kaidah nahwu yang kita pelajari dari kitab ini, yaitu matan Ajurumiyah. Kita membahas faslun ya, pasal ini perincian dari halaman sebelumnya, masih membahas tentang i'rab ya. Al-mu'rabatu qismani. I'rab itu dibagi menjadi apa? Jadi dua macam ya. Isim-isim atau lafaz-lafaz yang i'rab, yang mu'rab dibagi menjadi dua kelompok. Qismun yu'rabu bil harakati, yaitu kelompok pertama lafaz mu'rab yang di-i'rab dengan tanda i'rab berupa apa? Harokat. Jenis kedua atau kelompok yang kedua wa qismun yu'rabu bil hurufi, yaitu kelompok lafaz mu'rab yang di-i'rab dengan tanda huruf. Ingat, tanda asal i'rab itu harokat ya. Tanda asal i'rab itu harokat, bukan huruf. Adapun huruf ini tanda niyabah, tanda pengganti atau tanda cabang. Falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in, maka lafaz-lafaz yang di-i'rab dengan harokat arba'atu anwa', ada 4 macam, 4 jenis. Yang pertama isim mufrad. Benar enggak isim mufrad mu'rabnya, i'rabnya, tanda i'rabnya dengan harokat? Benar ya. Contohnya misalkan perhatikan Ja'a Muhammadun. Ya, kemudian Nasara Aliyun Muhammadan. Kemudian marartu bi Muhammadin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Perubahannya di mana? Di harokat. Di harokat kan? Baik. Sekarang jamak taksir, wa jam'u taksir sama enggak? Sama. Ja'a at-tullabu. Nasara Aliyun at-tullaba. Kemudian marartu bi at-tullabi. Perubahannya di mana? Di harokat. Tullabu, tullaba, tullabi. Faham insyaallah? Sekarang jamak muannas salim, sama, kita buat kalimatnya yang sama. Jaa apa misalkan? Jaa muslimatun. Nasara Aliyun muslimatin. Marartu bi muslimatin. Pakai harokat enggak? Pakai harokat semua. Tun sama tin ya, dhamma sama kasrah. Yang berikut fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun. Maksudnya syai'un di sini adalah nun taukid dan nun inas. Ingat enggak pelajaran ini? Fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun, syai'un ini maksudnya adalah nun taukid dan nun inas. Ya, selama fi'il mudhari tidak bersambung akhirannya dengan nun taukid dan nun inas, ya, maka di i'rab tandanya dengan harokat. Contohnya adalah misalkan yaktubu, kemudian masukkan alat penasab lan yaktuba, kemudian masukkan alat penjazm misalkan lam yaktub ya. Yaktubu, lan yaktuba, lam yaktub. Semuanya pakai harokat. Jelas insyaallah. Wa quluha turfa'u bi dhammati ya. Kalau kita perhatikan kaidahnya adalah lafaz-lafaz yang murab ini dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, wa tunsabu bil fathati, wa tukhfadu bil kasrati, dijarkan, dikhafadkan dengan kasrah. Semuanya dengan harokat. Wa tujzamu bis sukuni, dan dijazm dengan sukun. Untuk jazm khusus untuk pada fi'il saja. Wa kharaja an dzalika, dikecualikan dari kaidah ini. Kaidah apa? Kaidah lafaz mu'rab itu rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, khafad atau jar dengan kasrah, jazm dengan sukun. Wa kharaja an artinya dikecualikan. Oh, ternyata ada lafaz yang tidak sesuai kaidah. Contohnya apa? Dzalika salah satu asya'a, ada 3 macam, ada 3 jenis kelompok yang tidak
mengikuti kaidah. Satu, jam'ul muannatsis salimu, jama' muannas salim, ya. Ini enggak ikut kaidah. Pada sisi mana enggak ikut kaidah? Pada nasabnya. Lihat, yunsabu bil kasrati, jama' muannas salim nasabnya dengan kasroh. Ya enggak? Coba tadi kalimatnya diperhatikan. Nasara Aliyun muslimatin. Muhammad Ali menolong kaum muslimah. Di situ bukan nasara Aliyun muslimatan, tidak boleh. Harusnya nasab itu identik dengan fathah, ini kok dengan kasrah. Maka ini pengecualian. Yang kedua, wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Begitu pula ismul ladzi la yansarif, isim-isim yang tidak bisa ditanwin, yukhfadu bil fathati, kok ternyata khafadnya, majrurnya dengan fathah. Apa buktinya? Contoh misalkan kita buat kalimat Nasara Aliyun sebentar, ini khafad ya. Marartu bi Fatimata. Marartu bi Fatimata. Aku melewati Fatimah, aku berpapasan dengan Fatimah, maka tidak boleh diucapkan marartu bi Fatimati, tidak bisa. Harus dengan fathah. Ini pengecualian. Karena khafad itu identik dengan harokat kasroh harusnya, ya. Ini keluar dari kaidah. Wal fi'lu yang berikutnya, wal fi'lu al-mudhari'u al-mu'talul akhiru yujzamu bi hadfi akhirih. Lihat, fi'il mudhari yang mu'tal. Apa yang mu'tal? Setiap fi'il mudhari yang akhirannya ada huruf alif atau waw sukun atau ya sukun, ini namanya fi'il mudhari yang mu'tal, cacat, ya. Contohnya yahdi, yarmi, yad'u, ya, dan semisal itu. Maka lihat, dia juga dikecualikan. Kenapa? Karena yujzamu, dijazam dengan bihadfi akhirih. Kok justru malah menghapus huruf terakhirnya? Harusnya apa? Jazm itu. Harusnya kan jazm itu dengan sukun. Kok ini malah suruh menghapus huruf terakhirnya? Jadi keluar dari kaidah. Maka ada 3 lafadz yang keluar dari kaidah, 3 kelompok isim, yaitu jama' muannas salim pertama, yang kedua ismul ladzi la yansarif, yang ketiga fi'il mudhari yang mu'tal. Jelas insyaallah? Waladhi yu'rabu bil hurufi. Sekarang ada lafadz-lafadz yang di-i'rab dengan huruf. Ingat, huruf bukan tanda asal. Yang tanda asal itu apa? Harokat. Tanda utama bagi i'rab itu adalah harokat. Waladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Ada 4 tanda i'rab dengan huruf. Yang pertama atasniyatu pada isim musanna. Contoh, kita buat kalimat Ja'a, perhatikan, Ja'a muslimani, 2 orang muslim datang. Tandanya apa? Huruf kan? Huruf alif, ya, muslimani. Kemudian jadi nasab, Nasara Aliyun muslimaini. Ali menolong 2 orang muslim, muslimaini dengan ya. Kemudian jadi majrur. Apa contohnya? Marartu bi muslimaini. Aku melewati 2 orang muslim. Rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Pakai huruf kan? Baik. Sekarang yang kedua, wa jam'ul mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim juga sama. Ja'a muslimuna pakai wawu. Nasara Aliyun muslimina pakai ya. Marartu bi muslimina juga pakai ya. Sekarang asmaul khamsah. Asmaul khamsah contohnya Ja'a abuka, itu yang rafa dengan wawu. Sekarang nasabnya Nasara Aliyun abaka, Ali menolong bapakmu. Pakai apa? Alif, abaka. Sekarang diubah menjadi majrur. Majrurnya marartu bi abika, aku melewati bapakmu. Maka rafa'nya dengan dhamma, dengan wawu, huruf wawu, nasabnya dengan huruf alif, dan majrurnya dengan huruf ya. Pakai huruf kan? Pakai huruf. Lanjut, af'al khamsah. Wahia contohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini maksudnya af'al khamsah itu setiap fi'il yang mengikuti pola yaf'alani atau taf'alani atau yaf'aluna atau taf'aluna atau taf'alina. Saya ulangi, disebut af'al khamsah karena ada 5 pola fi'il, yaitu setiap fi'il yang mengikuti pola ini maka disebut dengan fi'il mudhari jenis af'al khamsah. Maka ketika di i'rab, rafa, nasab, ya, dan apa namanya, jazm, karena tidak ada jar, ya, fi'il tidak ada majrur,
Maka yang dilihat adalah huruf nunnya, ada atau tidak. Subut, sabit atau hadzaf, ya. Ada atau hilang. Contoh yang rafa apa? Misalkan yang rafa yaktubuna misalkan, yaktubuna atau ya'buduna di Al-Qur'an sering menggunakan ya'buduna, ta'budun, ya. Itu kondisi rafa. Nunnya ada enggak? Ada. Kondisi nasab, ya tambahkan alat penasab, misalkan lan yaktubu, ya. Nunnya dihapus, ya. Kalau nasab atau jazm pada fi'il mudhari af'alul khamsah, ya, pada fi'il af'alul khamsah ketika nasab. Sekarang fa amma tasniyatu pada isim musanna faturfa'u bil alifi, dirafa dengan alif, wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i, dinasab dan dijarkan dengan ya. Contohnya sudah tadi, ya. Ja'a muslimani, nasara aliyun muslimaini, marartu bi muslimaini. Pakai apa? Pakai huruf, ya. Wa amma jam'ul mudzakkar salimu pada jam'ul mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi, misalkan ja'a muslimuna pakai wawu rafa'nya, wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i, nasab dengan khafadnya atau jarnya dengan ya. Contohnya tadi nasara aliyun, ya, muslimina, Ali menolong kaum muslimin, muslimina bukan muslimuna, ya, tapi muslimina. Dijarkan dengan ya juga sama dengan huruf ya intinya. Kemudian asmaul khamsah wa ammal asmaul khamsatu turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Tadi sudah dijelaskan, ja'a abuka untuk wawu, untuk alif apa? Nasara aliyun abaka, untuk ya marartu bi abika. Yang terakhir wa amal af'alu khamsatu faturfa'u bin nun, dirafa dengan nun, artinya dirafa dengan dimunculkannya huruf nun. Contohnya yaktubuna, yajlisuna, taqra'una, ta'buduna dan seterusnya. Wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha, dinasab dan dijazm dengan hadzaf, dengan membuang huruf nunnya. Contohnya di surat apa? Di surat Al-Bayyinah, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Aslinya li plus ya'buduna. Aslinya ya'buduna ada nunnya. Namun karena kemasukan lam apa namanya itu? Lam juhud apa lam k, ya. Intinya alat penasab, ya. Alat penasab yang bisa menasobkan, menghapus huruf nunnya. Nah, sekarang kita masuk bab baru, yaitu bab fi'il. Insyaallah ini mudah karena tidak jauh beda pembahasannya dengan kitab-kitab nahwu yang lain, ya. Babul af'ali, bab fi'il. Al-af'alu salasatun. Fi'il itu ada 3 kelompok berdasarkan waktu, ya. Ada madi, waktu lampau, mudhari, waktu yang sedang terjadi, atau bisa juga akan datang, mudhari. Amr, ya, kata kerja perintah juga termasuk, ya, fi'il yang mengandung makna apa? Akan datang. Istilahnya madin itu makna madho, mudhari'nya makna hal wal istiqbal. Amr juga istiqbal, ya. Madi, ya, sesuai namanya madi artinya as-sabiq, sesuatu yang sudah lewat, yang sudah terjadi. Mudhari, ya, sesuatu yang sedang terjadi, perbuatannya sedang terjadi atau akan datang. Amr, perbuatannya akan datang, ya. Kenapa fi'il amr kok digolongkan fi'il yang perbuatannya akan datang? Kenapa? Karena tidak mungkin kita berbuat, tidak mungkin seseorang memenuhi perintah kecuali setelah perintah itu diucapkan. Artinya perbuatan baru terjadi, baru akan terjadi setelah perintah itu diucapkan. Misalkan Budi tolong ambilkan ember, ya, maka Budi tidak mungkin berbuat kecuali nanti setelah perintah diucapkan. Sehingga apa? Perbuatannya tergolong masa yang akan datang, ya, mustaqbal. Contohnya doroba mewakili fi'il madi, yadribu mewakili fi'il mudhari, idrib mewakili fi'il amr. Disebut fi'il mudhari, kalau madi kan jelas, ya, karena makna madi itu kan mado, sesuatu yang telah lewat, ya. Begitu pula amr juga jelas, amr, amaro artinya amrun, perintah. Jelas kan? Tapi mudhari itu apa? Ya. Kok hubungannya dengan fi'il yang sedang terjadi atau yang akan terjadi? Apa penjelasannya? Sebagaimana ulama jelaskan, ulama nahwu jelaskan, fi'il mudhari itu maknanya musyabih.
Musyabih, kita sering dengar istilah tasyabbuh ya. Janganlah kamu bertasyabbuh dengan orang-orang kufar ya. Dengan mengikuti hari-hari raya mereka, mengikuti pakaian-pakaian hari raya mereka, ikut menolong membantu mereka dan seterusnya. Tidak boleh bertasyabbuh, apa artinya? Tidak boleh ya meniru, menyerupai orang-orang kufar ya. Tidak boleh meniru. Sama di sini tasyabbuh dalam bentuk fi'il mudhari artinya musyabih, karena fi'il mudhari itu meniru ya, menyerupai isim mu'rab pada bab isim. Fi'il mudhari disebut fi'il mudhari karena maknanya musyabih, yaitu mirip, meniru, menyerupai isim golongan mu'rab ya pada pembahasan atau bab isim. Dari sisi apa? Salah satunya kesamaannya adalah dari sisi dominansi ya, mayoritas fi'il pada fi'il mudhari itu mu'rab atau mabni? Jawabannya apa? Mu'rab. Begitu pula pada isim, mayoritas isim itu mu'rab daripada mabninya. Mabninya kan cuma domir ya, isim mausul, isim apa lagi? Isim istifham, isim syarat. Sisanya mayoritas isim itu apa? Mu'rab. Begitu pula fi'il mudhari, mayoritas fi'il mudhari itu mu'rab. Ya, jelas? Ciri kedua, ciri terakhir yang mungkin bisa disampaikan untuk fi'il mudhari, kenapa kok dikatakan musyabih, mirip dengan isim? Dari bentuknya. Coba kita buktikan. Wazan fa'ala. Wazan keberapa ini? Ya, di atas wazan ke-6 ya. Yang sudah belajar shorof. Wazan fa'ala, fi'il mudhari'nya apa? Fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu kan? Terus isim fa'ilnya apa? Mufa'ilun. Maka ya, mirip enggak? Mirip. Fa'ala yufa'ilu, fi'il mudhari'nya yufa'ilu, isim fa'ilnya pun mirip bentuknya, mufa'ilun. Fi'ilnya yufa'ilu, isimnya mufa'ilun. Ini dijelaskan oleh Ustaz Abu Kunaiza ketika beliau mengisi daurah Ajurumiyah, yaitu kenapa kok mudhari itu dimiripkan dengan isim, karena dari dua sebab tadi di antaranya. Baik ya. Kita lanjutkan, fal madi fil madi itu maftuhul akhir. Cirinya abadan, yaitu di akhirnya itu harokatnya biasanya atau selalu fathah terus ya. Kataba qara'a, apalagi? Kataba qara'a jalasa nasara, ya, semuanya apa? Akhirannya di fathah. Wa majzumun abadan, adapun amr cirinya majzumun abadan, dijazm, kondisinya jazm terus. Nah, ini ada khilaf karena kita ingat Ibnu Ajrum ini mazhabnya Kufi ya, Kufah, sedangkan pendapat Basrah, mazhab Basrah, amr itu mabni bukan majzum. Kalau majzum kan masih mu'rab ya. Maka ini pendapat ini kita samakan saja, anggaplah ini pendapat yang kita tidak ambil supaya tidak bingung. Kita ikut pendapat di kitab Muyassar dan kawan-kawan ya, bahwasanya amr itu juga mabni sebagaimana fi'il madhi. Kita ambil pendapat Basrah saja ya. Baik, silakan dikasih catatan di situ. Fal mudhari'u makana fi awwalihi ihda zawaidi al-arba'i. Nah, sekarang kita bahas fi'il mudhari, itu fi'il yang awalannya ada ciri. Fi'il mudhari itu cirinya ihda az-zawaid al-arba'. Ada salah satu dari huruf tambahan yang jumlahnya 4. Allati yajma'uha qauluka, yang huruf tambahan ini disingkat dengan singkatan anaitu. Posisinya di mana huruf tambahannya? Di awal ya. Contohnya anaitu berarti ada hamzah, nun, ya, ta, pakai hamzah. Misalkan aktubu, pakai nun, naktubu, pakai ya, yaktubu, pakai ta, taktubu. Itu cirinya fi'il mudhari. Awalnya bisa digonta-ganti ya. Kalau aktubu artinya saya, kalau naktubu artinya kami atau kita, yaktubu artinya dia, taktubu artinya ya engkau gitu kan, lebih mudah. Baik. Cirinya fi'il mudhari itu wa huwa marfu'un abadan tuh ya, fi'il mudhari itu marfu kondisi asalnya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Nah, barulah tidak menjadi marfu
Ketika apa? Yadkhulu alaihi nasibun au jazimun. Ketika kemasukan alat penasab atau alat penjazim. Nanti akan dijelaskan alat penasab itu apa saja ya. Alat penjazim juga apa saja. Fan nawasibu asyaratun. Alat penasab ada 10. Yang pertama an tidak ada artinya. Lan artinya tidak akan. Idzan artinya jika demikian. Kai artinya supaya. Lamukai juga artinya supaya. Lam juhud artinya tidak ada artinya juga. Lam juhud itu hanya untuk memberikan fungsi menasobkan saja. Biasanya kalimatnya ada tanda negasinya, pakai ma, biasanya diawali dengan ma kalimatnya, baru kemudian ada lam juhud. Hatta artinya sampai atau hingga. Contohnya di surat apa itu? Allah Ta'ala berfirman hatta ta'tiyahumul bayina. Di surat apa? Hatta ta'tiya, ada lafaz hatta ta'tiya. Aslinya ta'ti saja, karena ada alat penasab hatta maka menjadi nasab, menjadi harokat fathah hatta ta'tiya. Ya, itu contohnya. Wal jawabu bil fa'i wal wawu wal wawi wa au. Nah, ini ada tambahannya di sini yang tidak disebutkan di kitab Muyassar. Alat penasab juga termasuk huruf jawab dengan huruf fa, bisa dengan huruf fa, bisa dengan huruf wawu, bisa dengan huruf au, ya. Jadi kalau ada kalimat, kemudian tengah-tengahnya ada huruf fa, dan setelah fa itu ada fiil, dan fiilnya fiil mudhari, maka biasanya nanti fiil mudhari'nya menjadi mansub, gitu aja, ya. Ulangi, kalau ada kalimat, di tengah-tengahnya ada huruf fa, dan setelah huruf fa ada fiil mudhari', maka biasanya fiil mudhari' itu menjadi mansub. Kalau pas dengan konteksnya. Gitu aja ya, karena jarang terjadi juga. Kemudian bisa juga dengan wawu dengan au. Ya, babul af'al intinya bab fi'il itu dia membahas fi'il madhi, mudhari dan amr. Madhi waktu lampau, mudhari bisa terjadi sekarang ataupun akan datang. Amr itu kata kerja perintah juga masuk akan datang. Kemudian ciri fi'il madhi akhirannya di fathah selalu abadan. Ini pendapat yang nampaknya jumhur ulama nahwu. Kemudian fi'il amr itu khilaf, ya, apakah dia mu'rab dengan i'rab jazm atau dia itu mabni. Namun kita ambil pendapatnya mabni, kita selisihi Ibnu Ajurrum, ya. Wal mudhari'u maka nafihi awalihi ihda zawaid al-arba. Sedangkan fi'il mudhari cirinya apa? Cirinya awalannya terdapat salah satu dari 4 huruf anaitu, ya. Kemudian fi'il mudhari itu hukum asalnya dia marfu, selalu marfu, yaktubu, yajlisu, yaqra'u dan seterusnya, selalu marfu. Sampai kemasukan alat penasab dan alat penjazm. Ya, alat penasab contohnya sudah kami sebutkan tadi, ada an, ada lan, ya. An tidak ada artinya, lan artinya jika tidak akan, idzan artinya jika demikian, kai artinya supaya, lam kai juga artinya supaya. Lam juhud ya tidak memiliki arti, namun dia memberikan fungsi saja, fungsi menasabkan, dan ciri khas kalimatnya ada alat negasi, bisa pakai ma, ya, dan semisalnya. Hatta artinya sampai, dan jawab fa, wa dan au maksudnya adalah ketika ada kalimat di tengahnya ada huruf fa atau wawu ada au, kemudian setelahnya ada fi'il mudhari, maka biasanya fi'il mudhari'nya nasab. Ya, saya ulangi, jika ada kalimat ini konteksnya sebab akibat. Jika demikian maka demikian. Kalimat apa? Kalimat yang isinya ada sebab ada akibat. Atau bahasa lainnya kalimat syarat jawab syarat. Kalau ada huruf fa-nya di tengah-tengah kalimat, kemudian setelah huruf fa atau wawu atau au ini terdapat fi'il mudhari yang mansub atau terdapat fi'il mudhari, maka biasanya fi'il mudhari'nya mansub. Kemudian berikutnya alat penjazm. Alat penjazm ada banyak sekali, ada 12 macam alat penjazm. Kita lihat ada lam, ada lam artinya tidak, ya. Contohnya Allah Ta'ala berfirman lam yalid wa lam yulad, aslinya yalidu, aslinya yuladu, kemudian kena lam jadi yalid dengan jazm dengan sukun. Kemudian lama, ya, lama artinya bukan atau belum, ya. Intinya sama, maknanya negasi, ya. Bukan atau belum. Contohnya pada ayat dalam surat Ali Imran 142,
Allah Ta'ala berfirman, an hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Surat apa ini? Surat Ali Imran ayat 142. Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum, apakah engkau mengira an tadkhulul jannata, engkau itu bisa masuk surga, walamma ya'lamillahu, aslinya ya'lamu, aslinya apa? Aslinya ya'lamullahu, Allah mengetahui, ya. Kemasukan lamma maka menjadi ya'lam, kemudian dikasrohkan untuk menyesuaikan pelafalan dalam Al-Qur'an. Kalau mau dibuat normal, walamma ya'lam Allahu, namun supaya memudahkan pelafalan maka dikasroh. Ini kaedahnya namanya iltiqa sakinain. Ketika bertemu dua sukun, sukunnya huruf mim pada ya'lam karena jazm, bertemu sukunnya alif lam pada Allah, lafaz Allah, maka sukun yang pertama mengalah. Ini kaedah iltiqa sakinain, di mana kita belajar di pelajaran imla, di kelas-kelas imla itu diajarkan demikian. Kemudian contoh yang berikutnya dari alam atau alat penjazm berikutnya itu alam, artinya tidakkah. Contohnya pada surat Asy-Syarh ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Awalnya nashrahu marfu, menjadi jazm karena ada alam. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, gitu ya, atau tidakkah, bukankah, ya. Berikutnya juga ada alama. Kalau alama contohnya contoh normal saja, misalkan pakai kalimat biasa, alamma tafham, ya. Bukankah kamu sudah paham, atau bukankah kamu paham, orang yang sudah paham, maka dijazm menjadi tafham. Tidak boleh tafhamu, tidak boleh tafhama. Kemudian ada lam amr. Lam amr itu apa? Huruf lam yang maknanya perintah. Banyak enggak di Al-Qur'an? Banyak sekali, ya. Yang pertama di surat di Al-Kahfi itu banyak, ya. Yang kemarin baca surat Al-Kahfi, ya. Yang baca sunnah, ya. Sunnah dianjurkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kapan mulainya? Mulainya dari Kamis malam, ya. Sudah bisa, karena Kamis malam, ya, kalau kita ikuti Hijriyah, ya, ikuti kalender bulan, maka Jumat itu sudah dimulai dari kapan? Ya, Kamis ba'da maghrib itu sudah masuk Jumat, sehingga sudah bisa dibaca Kamis malam sampai Jumat sebelum maghrib. Nah, itu silakan dibaca surat Al-Kahfi, ya, dianjurkan. Maka di surat Al-Kahfi ada beberapa fi'il mudhari yang terkena lam amr. Contohnya di mana? Di tengah-tengah, ya, atau di bagian-bagian awal, falyatalattaf, ya, ada kan? Falyatalattaf aslinya yatalattafu, kemudian karena lam amr jadi falyatalattaf, ada lam di situ, lam yang disukunnya itu lam amr. Juga masih di surat Al-Kahfi ada falyakfur, ya, falyakfur aslinya yakfuru, kena lam amr jadi yakfur. Di surat yang lain atau di hadis juga ada. Dalam hadis, di hadis Arba'in, hadis keberapa yang bunyinya Nabi SAW bersabda, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir, atau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, falyakul, aslinya awalnya yakulu, aslinya kemasukan lam amr jadi yakul, falyakul khairan aw liyasmut, ya, sama liyasmut juga lam amr aslinya yasmutu menjadi apa? Liyasmut. Terjemah dari lam amr adalah hendaklah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir-akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja, atau apa? Atau hendaklah dia diam. Ini perintah tapi pakai lam amr, bukan pakai la, ya. Baik, paham insyaallah.
Kemudian ada lam doa. Nah, ini yang baru, mungkin yang baru bagi sebagian kita. Ada lam artinya doa. Contohnya pada ayat di surat Az-Zukhruf ayat 77 ya. Az-Zukhruf 77, Allah Ta'ala berfirman, "Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka." Di mana poinnya? Liyaqdi alaina rabbuka. Di situ di liyaqdi. Dan mereka berseru, fana wa nadau, dan mereka berseru, menyeru, ya maliku, wahai malaikat Malik. Nah, ini ada dalilnya. Malaikat Malik, namanya Malik, ada dalilnya ya. Di sini dalilnya, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuka, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Ya. Ini artinya doa, semoga Tuhan mematikan kami. Ya. Ya. Doa perintah tapi kandungannya doa. Bedanya apa? Apa bedanya lam amr biasa dengan lam doa? Kalau lam amr biasa, dia perintah ya dari atas ke bawah, dari atasan ke bawahan. Perintah dari atasan ke bawahan. Tolong kerjakan tugas, dari dosen ke mahasiswa. Tolong buat skripsi, dari atas ke bawah, dosen ke mahasiswa. Ya, dari bos ke karyawan. Ini namanya amr, perintah. Biasanya, karena nggak mungkin ya anak kecil merintah orang tua, kan nggak logis ya. Anak-anak merintah orang tua kan nggak sopan juga. Maka perintah itu biasanya terjadi dari atas ke bawah. Nah, kalau lamu doa dari bawah ke atas. Tadi apa kalimatnya? Ya maliku liyaqdi alaina rabbuka. Biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Ini memerintah kepada Malik atau kepada Allah dari bawah ke atas, tapi kandungannya doa sehingga menjadi layak atau pantas. Paham insyaallah? Maka di sini yaqdi aslinya adalah yaqdi, fiil mudhari yang mu'tal seperti yarmi, yaqdi. Ketemu lam amr menjadi hadful akhir, menjadi pendek, liyaqdi. Di situ poinnya. Paham insyaallah? Kemudian ada la nahiyah, lihat. Tadi sudah. La fi nahyi wa du'a, sama. La dalam nahi, larangan. Banyak kan? Banyak. Misalkan la tahzan. Allah Ta'ala berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, yaitu bioskop-bioskop ya, film-film la tahzan itu diambil dari ayat ya. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sungguhnya Allah bersama kita ya. Asalnya tahzanu engkau bersedih, kemasukan la, jazm dia tahzan jadi sukun. Apalagi di surat di hadis yang bisa kita katakan hadis terpendek ya. Apa hadis terpendek? Di Arba'in Nawawiyah, la taghdab, kata Nabi, jangan kamu marah. Ketika ada sahabat minta dikasih nasihat, wahai Nabi, nasihati aku, apa yang harus aku perbuat dari suatu amalan yang itu amalan yang sangat bagus, ya. Manfaatnya banyak, sedikit tapi manfaatnya banyak. Kelihatannya sepele tapi manfaatnya luar biasa. Apa? Jangan marah. La taghdab. Aslinya tagdabu, engkau marah. Kemasukan la artinya larangan, jangan kamu marah. Paham ya? Menjadi sukun taghdab. Kemudian berikutnya ada lam, la yang maknanya doa, sama seperti lam doa tadi. Ada la maknanya juga doa. Contohnya di surat Al-Mumtahanah ayat 5. Al-Mumtahanah ayat 5, la yang bermakna doa. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Rabbana la taj'alna. Poinnya di sini la taj'alna, aslinya taj'alu ya. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang apa? Orang-orang kafir. Di sini sebutkan Al-Mumtahanah ayat berapa ini?
ayat 5 ya. Ayat 5. Baik, silakan dicatat dulu di Al-Mumtahanah ayat 5. Ya. Alat penjazm yang berikutnya ada apa di situ? Ada in ya. In artinya jika. Ya, jika demikian maka demikian. Misalkan apa di muyasar itu? In tajtahid tanjah gitu ya. Jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu akan berhasil. Tajtahid ya, asalnya tajtahidu menjadi jazm sukun. Kemudian juga perhatikan ada ma itu di sini terjemahnya apa saja. Ya, apa saja yang kamu lakukan aku ikuti misalkan. Maka harus dijazm. Nah, mulai dari in, ma, man, mahma sampai nanti sampai kaifama. Ini konteksnya kalimatnya kalimat sebab akibat. Syarat jawab syarat. Jika demikian maka demikian. Ma apa saja yang kamu lakukan aku akan ikuti misalkan. Demikian. Maka harus jazm. Ada man juga bisa, artinya barang siapa atau siapapun ya. Contohnya apa kalimatnya? Man ya'mal su'an yujzabi. Man ya'mal, aslinya ya'malu menjadi ya'mal. Barang siapa yang berbuat keburukan, siapa saja yang melakukan tindakan keburukan, yujzabihi maka dia akan dibalas sesuai dengan keburukannya. Ya, waliyadzubillah. Kemudian berikutnya ada mahma, apa artinya? Bagaimanapun ya. Bagaimanapun engkau sembunyi dari keburukanmu ya, tudhirhul ayyamu maka akan ditampakkan di suatu hari nanti keburukanmu tersebut. Sehingga selaras dengan pepatah atau peribahasa mengatakan apa? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Kalau di muyasar itu mahma tubtin tudhirhul ayyamu. Ya, bagaimanapun engkau ini sembunyi dari kejelekanmu, dari keburukanmu, dia menyembunyikan maksiatnya, tudhirhul ayyamu, maka pada suatu hari nanti apa? Akan dimunculkan itu ketahuannya maksiatnya. Di sini tubtin aslinya tubtinu, tudhir aslinya tudhiru, dijazm dengan sukun. Faham insyaallah ya? Ada izma ya, izma jika artinya sama seperti in, ayu artinya yang mana saja, mata kapanpun atau kapan saja, ayana di mana saja, aina di mana saja. Di sini ainanya bukan aina istifham, bukan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya artinya di mana. Kalau kalimat atau huruf aina di sini sebagai konteks alat penjazm maka artinya di mana saja. Contohnya, aina tadhhab al-ummu tadhhab Maryam. Di mana saja engkau pergi wahai ibuku, maka Maryam ikut pergi juga. Maka tadhhab ya, aslinya tadhhabu. Faham insyaallah? Itu di muyassar ada ya. Kemudian ada anna artinya di mana saja. Haitsuma bisa di mana saja, bisa kapan saja. Kaifama maknanya bagaimana saja atau bagaimanapun. Maka fungsinya sama, menjazm, bahkan menjazm dua fiil mudhari sekaligus. Ya, bisa. Nah, ini yang terakhir yang tidak ada di kitab muyassar yaitu idza fi syi'ri khassatan. Ada lafaz idza, dia juga bisa menjazm, tapi syaratnya pada bait syair saja. Pada bait syair saja. Apa contohnya? Kita lihat contohnya di Sarah Al-Ajrumiyah. Ana bawakan dari sarah yang ringkas yaitu Aisyarus Syuruh, sarah yang paling ringkas ya, bisa dikatakan demikian karena sarah Ajrumi ini cuma 100-an halaman. Perhatikan di sini contohnya idza yang terdapat pada syair ya, perhatikan. Penyair berkata, "Wa idza tusibka khasasatun fatajammal atau fatajammali." Idza tusibka, jazm ya di sini ya. Idza tusibka khasasatun fatajammali. Apa artinya? Apabila engkau tertimpa musibah, asaba yusibu tusib. Apabila engkau tertimpa musibah berupa khasasah, berupa kemiskinan, fatajammali, maka hadapilah dengan legowo ya, kalau bahasa Jawanya hadapilah dengan indah ya, dengan legowo ya, qanaah saja, biasa saja gitu ya. Maka di sini tusibka jazm karena apa? Karena idza, bukan karena alat penjazm yang lain.
Tapi karena idza. Syaratnya apa? Konteks syair. Baik. Selesailah halaman 8, kita masuk halaman 9. Nah, halaman 9 insyaallah ini mudah ya. Kita masuk babu marfu'atil asma'i. Diperhatikan ya. Baik. Perhatikan, al marfu'atu sab'atun. Lafaz-lafaz yang marfu atau isim-isim yang marfu ada 7. Coba kita cek sama enggak dengan yang di Muyassar. Wahia al-fa'ilu, yang pertama subjek atau fa'il, yang kedua al-maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nama lainnya adalah apa? Naibul fa'il ya. Al-maf'ul objek, lam yusamma fa'iluhu ya, yang dia sebagai pengganti dari fa'ilnya. Cirinya apa? Lam yusamma fa'iluhu, fa'il aslinya tidak dimunculkan. Wal mubtada wal khobaru, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar. Yang kelima kana wa akhwatuha, berarti maksudnya adalah isim kana ya. Yang ke berapa tadi? 5 ya. 6, yang keenam khobar inna dan saudari-saudarinya. Yang ketujuh tawabi ya. Ada 4 nanti perinciannya, ada na'at, ada atof, taukid dan badal. Ini sudah pernah ya, dan sama toh, cuma beda istilah saja. Tadi maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu namanya naibul fa'il kalau di kitab Muyassar. Kemudian di sini ismu kana wa akhwatuha. Kenapa kok akhwat ya? Kenapa enggak isim kana wa ikhwanuha gitu kan? Kenapa? Ada yang tahu? Ini enggak ada kuisnya ya. Kenapa enggak kana wa ikhwanuha, khobar inna wa ikhwanuha? Kenapa? Karena kana termasuk huruf dan huruf itu muannas kan. Kana huruf, benar enggak itu? Kana huruf, inna huruf. Kalau kana yakunu ya, kun. Berarti apa? Fi'il. Nah, betul kaidahnya. Kana itu fi'il, inna itu huruf. Dalam nahwu, huruf dan fi'il itu secara global, nama huruf dan fi'il itu ya, dia muannas ya. Muannas golongannya. Setiap huruf dan fi'il itu di-i'rab dengan muannas, hukumnya muannas, sehingga wa akhwatuha dan saudari-saudarinya. Ya, itu di antara penjelasan. Baik. Kita baca sekarang fa'il. Babul fa'il, bab tentang subjek. Wa al-fa'ilu huwal ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'lahu. Dia isim marfu yang disebutkan sebelumnya ada fi'il gitu maksudnya. Isim marfu yang sebelumnya ada fi'il, ini kurang penjelasannya, maksudnya fi'il yang ma'lum ya. Fi'il yang aktif. Fi'il aktif itu apa? Kata kerja aktif itu kata kerja yang disebutkan subjeknya. Budi membaca buku ya. Kalau lawannya ada kata kerja pasif, subjeknya enggak disebutkan, buku itu dibaca ya. Apalagi kucing itu dipukul ya. Ya, dan semisalnya. Sekali lagi, kalau kata kerja aktif ketika fa'ilnya dimunculkan ya. Wa huwa ala qismain, ada 2 macam fa'il, ada yang zahir. Zahir itu subjek, semua subjek yang bukan kata ganti itu zahir gitu aja. Zahir itu artinya nampak. Mudmarun istilah lain dari dhamir, di sini pakai istilah mudmar ya. Setiap fa'il yang berupa kata ganti, kamu, antum, ante, ente, apalagi hiya, huwa, hum ya, maka dia masuk fa'il. Sekarang yang zahir. Fa'il yang zahir, fadzahiru nahu qaulika, contohnya qama zaidun, seorang bernama Zaid telah berdiri, wa yaqumu zaidun, seorang bernama Zaid sedang berdiri, wa qama zaidani, 2 orang bernama Zaid telah berdiri, wa yaqumu zaidani, 2 orang bernama Zaid sedang berdiri, wa qama zaiduna, banyak orang bernama Zaid telah berdiri, wa yaqumu zaiduna, banyak orang bernama Zaid sedang berdiri, wa qamar rijalu, banyak laki-laki telah berdiri, wa yaqumu ar-rijalu, banyak laki-laki sedang berdiri, wa qamat hindun, itu salah ketik nampaknya, karena kalau kita cek di beberapa syarahnya hindunnya ditanwin ya. Wa qamat hindun ya. Seorang wanita bernama Hindun telah berdiri, wa taqumu hindun, lihat diubah ya. Bukan yakumu tapi takumu, karena ta tadi sebagaimana dijelaskan di awal,
ciri dari fi'il mudhari ada awalannya bisa digonta-ganti, bisa pakai ta, bisa pakai hamzah, pakai nun ya. Di sini pakai ta di antara fungsinya karena fa'ilnya perempuan. Kemudian ada waqamatil hindani, dua orang wanita bernama Hindun telah berdiri, wa taqumul hindani, dua orang Hindun telah sedang berdiri, waqamatil hindatu, banyak orang bernama Hindun telah berdiri, wa taqumul hindatu, banyak orang bernama Hindun sedang berdiri, waqamatil hunudu, banyak orang bernama Hindun telah berdiri, wa taqumul hunudu, banyak orang bernama Hindun sedang berdiri. Ini hunud dengan hindat jamak dari Hindun. Membuktikan bahwasanya nama perempuan itu jamaknya bisa jamak muannas salim. Contohnya hindat, bisa jamaknya jamak taksir ya. Contohnya hunud ya. Sama seperti Zainab ya. Zainab jamaknya bisa Zainabat ya. Zainabatu, bisa juga jamaknya menjadi Zayanib, Zayanibu, seperti masajidu, Zayanibu. Artinya banyak sekali orang bernama Zainab, gitu ya. Faham insyaallah. Wa qama akhuka, ini contoh asmaul khamsah, telah berdiri saudara laki-lakimu, wa yaqumu akhuka, telah sedang berdiri saudara laki-lakimu, wa qama gulam, apa gulam? Gulam maknanya bisa anak laki-laki, bisa anak kecil, bisa maknanya budak. Sini konteksnya sepertinya budak ya. Budakku telah berdiri, wa yaqumu gulami, budakku sedang berdiri, wa ma asbaha dzalika, dan contoh-contoh yang semisal itu. Mudah kan? Intinya mana fa'ilnya? Fa'ilnya Zaid tadi ya, dengan dhamma karena isim mufrad. Ada juga tadi Zaidani dengan alif karena isim musanna, Zaiduna dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Itu ya. Rijalu pakai dhamma karena jamak taksir. Ya kan? Hindatu pakai tu, pakai dhamma karena jamak muannas salim. Akhuka pakai wawu karena asmaul khamsah. Faham sampai sini? Nah, sekarang ada fa'il berupa dhamir. Wal mudmaru isna asyara, ada 12 macam dhamir. Ada darabtu, ini mewakili dhamir apa? Ana ya. Aku memukul. Wa darabna ya, ada dhamir nahnu, kami memukul. Darabta dhamir anta, engkau seorang laki-laki memukul. Wa darabti, engkau seorang perempuan memukul. Wa darabtuma, apa? Engkau berdua ya, kalian berdua telah memukul. Wa darabtum, kalian laki-laki memukul. Wa darabtunna, kalian perempuan memukul. Wa daraba, dia seorang laki-laki memukul. Wa darabat, dia seorang perempuan memukul. Daraba, dua orang memukul. Dia dua orang memukul, maksudnya dia ya, bukan kamu. Wa darabu, mereka ya laki-laki memukul. Darabna, mereka perempuan memukul. Kalau kita bandingkan dengan kitab Muyassar, ada perbedaan enggak dhamirnya? Ada ya. Di tasrifan, di kitab Muyassar atau kitab tasrif atau amsyalatut tasrifiyah, yang namanya dhamir itu kan harusnya ada berapa? Coba dijawab biar enggak ngantuk. Siapa yang mau jawab? Dhamir itu harusnya ada berapa dalam tasrifan? Di sini kan 12. Ada yang salah enggak kira-kira? Ada yang kurang tepat enggak? 14 kan harusnya? Iya. Lalu kemana yang 2? Nah, kita jelaskan. Jadi di sini ada penjelasannya di sarah-sarah dari Ajurumiyah. 2 yang lain adalah dorobtuma dan dorobata. Kemana dorobtuma yang lain? Yaitu dianggap sama seperti dorobtuma yang sudah disebutkan. Ada nggak dorobtuma yang sudah disebutkan? Ada. Dan memang dorobtuma itu nanti dalam kalimat ada berapa? Ada 2 kan? Iya nggak? Iya. Ada 2. Jadi sudah dapat 13 ya. Sekarang dorobata. Kemana dorobata? Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Berarti dhamir apa itu? Apa? Huwa, huma, hum. Dhamir huma tapi pada muannas. Dorobata kata ulama tidak disebutkan. Di antara sebabnya adalah karena dianggap sudah cukup mewakili mudzakarnya, yaitu doroba, sehingga dorobatanya dianggap sudah tercakup di dalamnya. Karena sebenarnya sama saja doroba dengan dorobata. Bedanya cuma dorobata itu ada taknisnya, tak perempuannya gitu saja. Itu diantara penjelasan ulama. Kita berhusnuzon kepada Ibnu Ajurum ya. Bukan berarti Ibnu Ajurum nggak ngerti ya.
kelewat atau lupa, bukan. Memang alasannya demikian karena sudah diwakili dengan mudzakarnya yaitu doroba, sehingga dorobata sudah tercakup di dalamnya, atau lebih mendahulukan mudzakar dari muannas. Ini biasa ya. Baik ya, jelas. Sekarang kita lanjut halaman 10. Nah, kita masuk bab naibul fa'il. Contoh naibul fa'il. Kita buat kalimat dulu. Di sini ada enggak? Oh, ada nanti di bawah ya. Kita definisikan dulu. Babul maf'uli alladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab tentang maf'ul, tentang objek yang objek ini menggantikan fa'ilnya, lam yusamma fa'iluhu, yang fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat, tidak muncul. Di sini kasih catatan. Pada kaidah naibul fa'il, kan fa'ilnya dihapus ya. Dihapusnya fa'il bukan berarti tidak ada makna fa'il. Lafadznya memang hapus tapi maknanya tetap ada. Contoh ya. Allah Ta'ala berfirman, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan. Manusia di sini al-insan naibul fa'il kan? Dia marfu kan. Khuliqanya fi'il majhul, fi'il yang pasif. Kira-kira apa fa'ilnya yang dihapus lafadznya? Siapa yang jawab? Khuliqal insanu dha'ifa. Kira-kira fa'ilnya apa? Allah. Lafadz Allah kan? Nah, maka ulama menegaskan hati-hati dalam memahami naibul fa'il. Nanti mungkin antum mengajar. Dihapusnya fa'il itu ketika kalimatnya majhul, kalimatnya pasif, bukan berarti dihapus makna fa'ilnya. Makna fa'ilnya tetap ada sampai kapanpun. Makna fa'il pasti ada, menempel pada fi'il ya. Jadi kalau ditanya khuliqal insanu dha'ifa, mana fa'ilnya? Oke lah, lafadznya memang enggak ada, tapi maknanya tetap ada. Siapa manusia diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Berarti fa'ilnya tetap ada siapa? Allah. Secara makna tetap ada, cuma lafadznya saja yang dihapus. Begitu pula naibul fa'il. Naibul fa'il itu disebut naib karena artinya pengganti. Pengganti siapa? Pengganti fa'il. Dalam hal apa? Bukan mengganti makna, tapi mengganti posisi dan lafadz saja. Ya, ingat, naibul fa'il tidak bisa mengganti makna fa'il. Hanya mengganti posisi saja, minjem tempat gitu ibaratnya. Minjem tempat aja sehingga dia jadi apa? Jadi marfu. Kita baca definisinya. Wa huwal ismul marfu alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya secara lafaz dalam kalimat. Fa in kana al-fi'lu madhiyan dumma awaluhu. Nah, sekarang kita belajar cara mengubah fi'il madhi yang aktif menjadi pasif. Caranya dumma awaluhu, huruf pertamanya di dhamma. Cara pertama. Cara kedua wa kusira ma qabla akhirih. Cara kedua adalah cara terakhir di kasroh ya isim sebelum atau huruf sebelum huruf terakhir. Coba kita praktek. Kataba ya sudah, kataba ya fi'il madhi. Langkah pertama di dhamma awalnya, huruf pertamanya menjadi untuk sementara menjadi kutaba. Kataba menjadi kutaba. Kemudian di kasroh huruf sebelum huruf terakhirnya menjadi kutiba. Kataba menulis, kutiba ditulis. Paham? Insyaallah. Ini kaidah dasar, namun ada kaidah atau rumus yang lebih mendetail, lebih panjang. Tidak kita sebutkan di sini ya, karena ini untuk dasar saja. Wa in kana mudhari'an, kalau fi'ilnya fi'il mudhari, maka rumusnya ikuti lagi. Dumma awaluhu, cara pertama di dhamma huruf pertamanya. Misalkan kita buat kalimat dulu. Yaktubu, kataba yaktubu. Yaktubu di sini diperintahkan dhammah awaluhu. Dhammah awaluhu artinya dhammah huruf pertamanya menjadi untuk sementara menjadi apa? Menjadi tadi yaktubu menjadi yuktubu. Menjadi yuktubu untuk sementara. Kemudian langkah kedua wa futiha ma qabla akhirih, di fathah huruf sebelum huruf terakhir menjadi apa? Yuktabu. Yaktubu sedang menulis, yuktabu sedang ditulis. Wa huwa ala qismaini. Naibul fa'il juga punya dua macam, ada zahir, ada domir. Sama seperti fa'il, jelas ya. Fa zahir contohnya duriba zaidun, zaid
telah dipukul. Yudrabu Zaidun, Zaid sedang dipukul. Ukrima Amrun, Amr telah dimuliakan, ya, telah dihormati. Yukramu Amrun, Amr sedang dimuliakan, sedang dihormati. Maka semuanya harus marfu, karena naibul fa'il itu apa? Marfu, menggantikan posisi fa'il. Sekarang yang domir, sama domir juga sama seperti fa'il, ada domirnya. Naibul fa'il berupa domir. Perhatikan, duribtu, aku dipukul, ya. Duribna, kita atau kami dipukul. Duribta, engkau dipukul, engkau laki-laki. Duribti, engkau perempuan dipukul. Duribtuma, kalian berdua dipukul. Duribtum, kalian laki-laki dipukul. Duribtuna, kalian perempuan dipukul. Duriba, dia seorang laki-laki dipukul. Duribat, ya, dia seorang perempuan dipukul. Duriba, duribu, gitu kan. Tasrif saja, sama seperti bentuk aktifnya, maklumnya. Doroba, dorobu. Kalau majhul, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, dan seterusnya. Jelas, insyaallah. Kita masuk halaman 11. Nah, ini bahas mubtada khobar. Ini juga mudah, ya. Mubtada khobar sudah sering, ya, kita bahas, insyaallah mudah. Sekarang kita baca, perhatikan lagi, konsentrasi. Babul mubtada'i wal khabari, bab tentang mubtada khobar. Al mubtada'u huwal ismul marfu'u al-'ari. Al-'ari artinya kalau di muyassar atau di kitab-kitab nahwu yang lain, al-'ari maknanya mujarrad, ya. Mujarrad apa? Terbebaskan. Dulu kita belajar shorof itu ada istilah apa? Fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi mazid, kan? Mujarrad itu artinya apa? Murni, ya, bebas dari tambahan. Maka di sini ada isim marfu al-'ari 'anil awamili al-lafdhiyati. Mubtada itu isim marfu yang terbebaskan, murni, tidak ada alat yang mempengaruhi dia, tidak ada faktor apapun yang mempengaruhi dia menjadi mansub, menjadi jazm. Dia pokoknya marfu. Mubtada itu pokoknya marfu, ya. Wa huwa, sekarang khobar. Al khobaru huwal ismu al marfu'u al musnadu ilaihi. Perhatikan di sini ada kata al musnadu ilaihi, kita harus jabarkan sedikit. Isim marfu yang punya karakter yaitu musnad ilaihi. Apa itu musnad ilaihi? Ilaihi maksudnya adalah ila al-mubtada'i. Al-musnadu ilal mubtada'i, gitu maksudnya. Musnad itu artinya apa sih? Musnad itu artinya nisbah, dinisbatkan. Kalau diterjemahkan begini. Khobar itu isim marfu yang dinisbatkan atau yang dilekatkan pada mubtada'nya sehingga kalimat menjadi berfaedah. Gitu maksudnya. Kalau ada musnad ilaihi, karakter dari khobar, yaitu maksudnya khobar itu dinisbatkan, dilekatkan pada mubtada'nya sehingga kalimat menjadi sempurna, menjadi faedah, berfaedah. Taib, ya. Nahwu qaulika, contohnya Zaidun qaimun, maka harus marfu dua-duanya. Zaidunnya mubtada, qaimunnya khobar. Wa zaidani qaimani, dua orang bernama Zaid berdiri. Wa zaiduna qaimuna, banyak orang bernama Zaid berdiri. Harus marfu semuanya. Faham insyaallah? Zaidun marfu karena isim mufrad, marfu'nya dengan dhammah. Zaidani marfu dengan alif karena dia isim musanna. Zaiduna marfu dengan wawu karena dia jamak mudzakkar salim. Faham insyaallah, ya? Jelaskan? Sekarang mubtada dibagi dua, ada zahir, ada dhamir. Fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu, maka disebut mubtada yang zahir sebagaimana telah disebutkan penjelasannya. Intinya kalau mubtada zahir sama seperti fa'il zahir, sama seperti naibul fa'il zahir. Pokoknya kalau mubtada selain kata ganti namanya mubtada yang zahir. Wal mudmaru, sekarang ada mubtada yang berupa dhamir. Ada 12, ya. Ada ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Contoh pakai ana qaimun, saya berdiri. Nahnu qaimuna, kami berdiri. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengan itu. Intinya kalau ada mubtada dan ciri mubtada, tolong dicatat bagi yang mungkin butuh dicatat. Mubtada itu cirinya satu,
Pertama, ciri mubtada itu biasanya dia di awal kalimat, ya. Biasanya di awal kalimat. Sekarang kita masuk khobar. Khobar ada dua macam. Yang pertama mufrad, ada yang kedua ghairu mufrad. Jelas? Mufrad ini berarti khobar itu cuma satu lafaz, cuma satu kosakata, namanya mufrad. Bukan mufrad pada isim mufrad, isim musanna, isim jamak mudzakkar salim, bukan mufrad yang itu. Tapi mufrad di sini artinya khobar itu cuma satu kosakata, satu lafaz, ya. Satu digit kalau dalam angka, ya. Wa ghairu mufrad, nah adapun ghairu mufrad sebaliknya, khobarnya berupa, ya, kalimat atau yang mirip dengan kalimat, dan ciri kalimat itu lebih dari satu kata. Paham insyaallah? Baik. Fal mufradu nahwu qaulika. Contohnya, kalau di kitab Muyassar, ghairu mufrad itu ada 4 kan? Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, apa lagi? Zorof dan pasangannya. Kemudian ada jar majrur. Ya, itu namanya ghairu mufrad. Semuanya kan minimal 2 kata untuk ghairu mufrad. Contoh yang mufrad, Zaidun qaimun, kita fokus ke khobarnya. Zaid berdiri, maka qaimun di sini khobar yang mufrad karena cuma satu kata. Meskipun bilangannya banyak, kalau cuma satu kata tetap dia digolongkan khobar mufrad. Contohnya di sini enggak ada kan contohnya. Contohnya anak buat Zaiduna qaimuna. Zaiduna qaimuna. Kira-kira qaimuna itu khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Khobar ghairu mufrad kan? Afan, khobar mufrad, ya. Kenapa? Karena cuma satu lafaz. Meskipun qaimuna maknanya jamak. Faham bedanya mufrad di sini dengan mufrad dengan isim mufrad, isim musanna, isim jamak? Jadi mufrad di sini maksudnya cuma satu kata aja, ya. Walaupun maknanya banyak. Contohnya Zaiduna qaimuna, maka qaimuna tetap dikatakan khobar mufrad. Sekarang khobar ghairu mufrad ada 4 macam. Ada khobar mufrad berupa jar majrur, sudah ya. Contohnya misalkan nanti di bawah ada contohnya. Kemudian ada zorof. Zorof ini selalu dengan mudhof ilaihnya, dengan pasangannya. Wal fi'il ma'a fa'ilihi, maksudnya jumlah fi'liyah. Yang kemudian wal mubtada'u ma'a khabarihi, maksudnya jumlah ismiyah. Contoh yang jar majrur, Zaidun fid dari, maka fid dari ini khabar berupa jar majrur. Boleh enggak? Boleh, ya. Kalau mubtada enggak boleh. Mubtada enggak boleh jar majrur, tapi khabar boleh. Kemudian wa Zaidun indaka. Zaid di sisimu, ini contoh yang zorof. Inda zorofnya, kafnya mudhof ilaihnya. Wa Zaidun qama abuhu jumlah fi'liyah. Ini khobar dari Zaid. Zaid bapaknya itu berdiri. Jadi Zaid itu dicirikan dengan kondisi bapaknya yang sedang atau yang bapaknya yang tadi berdiri. Ya, misalkan lagi di pesta, ya, lagi di walimahan, ya, dicari mana sih yang namanya Zaid? Oh, Zaid itu loh, Mbak. Z itu yang bapaknya itu tadi berdiri di situ. Nah, berarti bapaknya berdiri itu khobar. Khobar itu artinya kan mengkhobarkan keadaan mubtada, ya. Paham insyaallah? Sekarang wa Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Jumlah khobarnya berupa jumlah ismiyah. Jariyah artinya tetangga, dhahiba artinya sifat dari jariyah, pergi, ya. Sehingga terjemahnya Z itu loh Z, yang mana Z yang dimaksud? Itu yang tadi tetangganya pergi. Nah, tadi tetangganya keluar rumah, itu loh namanya Z itu yang tadi tetangganya pergi. Nah, faham insyaallah? Maka jariyatuhu zahibatun ini jumlah ismiyah sebagai khobar dari Z. Sekarang kita masuk bab amil, ya, halaman 12. Babul awamili adakhilati al-mubtadi wal khabar. Sekarang kita masuk bahas amil-amilnya. Amil-amil itu faktor-faktor yang mempengaruhi nanti mubtada jadi tetap rofa apakah bisa berubah,
Nanti kita bahas amil-amil yang masuk ke mubtada khobar, ada kana, ada inna, ada zonna, ya, nanti kita bahas. Wahia salah satu asya'a ada 3 amil. Yang pertama kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya, nanti akan dibahas apa saja saudari-saudarinya. Inna wa akhwatuha juga sama, inna dan saudari-saudarinya. Kana itu fiil, inna itu huruf. Wa zonantu wa akhwatuha, ini yang tidak ada di kitab Muyassar. Ini pembahasan zonna dan saudari-saudarinya. Mirip nanti fungsinya dengan kana dan inna, namun ada perbedaan yang cukup unik ya terkait dengan zonna. Tadi kita bahas khobar ada 2 macam, khobar mufrad dan ghairu mufrad ya. Khobar mufrad intinya dia setiap khobar yang berupa satu lafaz, kemudian khobar ghairu mufrad khobar yang terdiri dari lebih dari satu lafaz ya, bisa nanti berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur maupun berupa dzaraf. Contoh yang jar majrur, Zaidun fid dari, Zaid di dalam rumah. Kemudian contoh yang dzaraf, Zaidun indaka, Zaid di dekatmu, di sisimu. Contoh yang jumlah fi'liyah, Zaidun qama abuhu, Zaid ya itu bapaknya berdiri. Maksudnya penjelasan bapaknya berdiri itu penjelasan untuk Zaid. Zaid yang mana yang Zaid? Siapa Zaid itu? Zaid itu loh yang bapaknya tadi berdiri. Jadi penjelasannya berupa jumlah fi'liyah. Zaidun jariyatuhu zahibatun, contoh khabar berupa jumlah ismiyah. Siapa itu Zaid? Itu loh Zaid yang tetangganya pergi, yang tetangganya sedang pergi. Itu namanya Zaid. Zaid yang dimaksud adalah Zaid yang tetangganya sedang pergi. Jariyatuhu tetangga, zahibatun pergi. Sekarang kita masuk bab berikutnya, halaman 12, bab awamil, bab amil-amil, faktor-faktor yang mempengaruhi mubtada khobar. Ada kana, ada inna, ada dhannantu. Ya, perhatikan, untuk kana dan akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma, merafa'kan isma di sini maksudnya mubtada, wa tansibul khabara, dan menasabkan khabar. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara, laisa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa mabariha wa madama. Ada berapa itu? Ada banyak ya. Sama enggak dengan yang di Muyassar? Sama. Di sini kana amsa, kana kelompok tersendiri ya. Kemudian kelompok kedua, kelompok waktu, ada amsa waktu petang atau waktu sore. Ada asbaha waktu subuh, adha waktu duha, dhalla waktu dhalla waktu siang ya. Bata waktu malam. Ini kelompok waktu ya. Kemudian ada kelompok yang berikutnya, ada soro, ini kelompok tersendiri. Soro artinya soyrurah, yaitu ada proses ya, perubahan menjadi, sehingga terjemah tekstualnya adalah berubah menjadi. Laisa ini juga kelompok tersendiri, dia cuma sendirian, bermakna negasi, negatif, artinya tidak. Kemudian kelompok berikutnya adalah mazala, manfakka, mafati, amabariha. Ini kelompok yang berikutnya ada 4 lafaz, mabariha, mazala, manfakka, mafati, amabariha. Cirinya selalu diawali dengan ma ya. Sebagaimana dijelaskan di syarah Al-Kafrawi, maka harus diawali dengan ma. Untuk zala, infakka, fati'a, bariha harus diawali dengan ma. Artinya adalah dijelaskan di kitab Mulakhas, artinya adalah istimror ya. Ada makna terus-menerus ya. Kalau ada kalimat menggunakan mazala, manfakka, mafati, mabariha, maka maknanya terus-menerus. Wa madama ini terpisah, dia sendirian ya, di kelompok tersendiri, artinya ada makna periode ya, ada makna periode dalam kalimat tersebut, ada makna jeda atau periode ya. Misalkan contohnya kalau di Mulakhas itu, ketika saya berhenti di lampu lalu lintas gitu ya, kemudian saya akan jalan, barulah saya akan jalan sampai lampu merah, sampai lampu lalu lintas itu berwarna hijau. Maka ada periode sampai, sehingga terjemahnya adalah sampai ya tadi, sampai lampu itu hijau barulah saya jalan. Menunjukkan periode ini dijelaskan di kitab Mulakhas demikian. Kemudian wa ma tasarrafa minha, dan yang termasuk dengan saudari kana juga tasrifan dari setiap saudari kana. Kana, yakunu, kun, kaunun, itu semuanya termasuk saudari.
amsa yamsi asbaha yusbihu adha yadha dhalla yadhullu dan seterusnya. Bata yabitu sara yasiru lais, kecuali laisa. Laisa tidak ada ya, tidak ada tasrifnya. Enggak ada laisa, laisu, laisatan, enggak ada ya. Lis, enggak bisa ya. Baik. Kemudian di sini perhatikan contohnya kana Zaidu qa'iman. Tadi rumusnya apa? Kana merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Maka Zaidunnya rofa, qa'imannya khobar. Khobarnya nasab. Walaysa Amrun syakhisan. Kalau Zaidun qa'iman artinya sudah tahu ya, Zaid itu berdiri. Laisa Amrun, Amr tidak, atau Amr bukanlah orang yang syakhisan. Syakhisan artinya kalau di kamus artinya sabitun, masilun, orang yang patuh, orang yang teguh pendirian, orang yang istiqomah ya. Sabit, masil artinya orang yang patuh, orang yang teguh pendirian. Amr bukanlah orang yang sabit, bukanlah orang yang baik gitu intinya. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengan itu. Nah, sekarang kita selesaikan di halaman 13, semoga selesai. Sebagaimana kesepakatan ya, kita tambahkan 5 menit ya dari jam 7 sehingga nanti 9 pertemuan setelahnya hutang ana ya terbayarkan, karena pertemuan yang lalu kita terpotong setengah pertemuan ya, terpotong karena qadarullah ada kesalahan teknis ya. Kita bahas halaman 13. Wa amma inna, sekarang inna dan saudara-saudarinya, maka dia kebalikan dari fungsi kana. Kalau kana fungsinya merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Kalau inna menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Gitu aja kebalikannya. Ini kaidahnya ada kaidah mengatakan mafhum mukhalafah ya, memahami dengan lawannya, kebalikannya. Cukup. Jadi enggak perlu sebenarnya kita jelaskan apa fungsi inna. Pokoknya kebalikan dari kana gitu aja ya. Kemudian di sini inna ada kawan-kawannya, saudara-saudarinya, ada inna, ada anna, lakinna, ka'anna ya, laita, la'alla. Paham enggak ini makna-maknanya? Inna sesungguhnya, anna juga sesungguhnya. Maknanya untuk penegas ya, takkid, penguat. Lakinna maknanya istidrak ya, istidrak itu mempertentangkan, sehingga terjemahnya apa? Akan tetapi ya. Tapi, namun ka'anna maknanya tasybih itu tasyabbu, artinya menyerupai, sehingga terjemahnya seolah-olah gitu kan, seakan-akan ya. Kemudian laita maknanya tamanni itu berangan-angan, harapan kosong ya. Andaikan gitu terjemahnya. Laita contohnya dalam surat An-Naba ayat terakhir, Allah Ta'ala berfirman, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku dahulu ketika di dunia, seandainya aku jadi tanah saja ya, karena orang-orang kafir merasa menyesal sudah masuk hari akhirat ya, dihukum, disiksa, mereka minta dah saya jadi tanah saja, jadi debu. Di antara tafsirnya adalah orang-orang kafir pengen jadi seperti binatang saja. Binatang itu setelah dihisab, mereka tidak tidak sampai diputuskan masuk surga, tidak disiksa ya, tidak disiksa karena azabnya berlarut-larut ya, sampai masuk neraka, tidak. Namun nanti ya binatang akan menjadi debu setelah dihisab. Orang kafir pengen seperti itu. Udah saya pengen jadi binatang saja kalau gitu. Enggak bisa. Ini angan-angan kosong. Sama seperti orang mengatakan aku ingin muda kembali seperti dulu. Maka ini angan-angan ya. Enggak bisa kita ingin muda kembali seperti dahulu. Maka pakainya laita. Kemudian la'alla punya dua makna. Maknanya bisa senang, bisa takut. Harapan yang mengarahkan pada kesenangan, harapan yang mengarahkan pada kesenangan namanya la'alla yang jenis pertama. Namanya apa? La'alla tarajji fungsinya. Yang kemudian ada la'alla juga bermakna tawaqfu', artinya maknanya itu makarih. Dia enggak suka ya, khawatir, takut. Contoh yang senang dulu ya. Contoh yang senang banyak di Al-Qur'an. La'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, ya kan? La'allakum ta'qilun dan seterusnya. Semoga ya, terjemahnya semoga
kalian menjadi orang-orang yang bertakwa dan semisalnya. Ada la'alla tadi yang maknanya makari, rasa khawatir, benci, enggak suka, rasa was-was, enggak senang. Contohnya la'alal ghaitha nazilun. La'alal ghaitha nazilun ya. Dia khawatir hujan itu turun ya. Kalau hujan turun mungkin dia sedang nanam padi ya, padinya mau panen, dia khawatir hujan turun nanti padinya rusak. Nah, itu namanya la'alla yang bermakna tawaqqu, kekhawatiran. Baik, paham insyaallah. Kemudian ada apa lagi di situ, ada sudah ya, la'alla contohnya di sini inna zaidan qa'iman, ingat menasabkan mubtada zaidan, merafa'kan khabar qa'iman. Walaita amran syahison, amr itu ya andai amr itu orang yang taat gitu ya maksudnya. Maka syahisonnya rafa, amrnya nasab. Wa ma asbah dzalika, dan semisal dengan itu. Wa makna inna, anna maknanya litaukid, menegaskan, artinya sungguh, sungguhnya. Lakinna istidrak, maknanya mempertentangkan. Sudah tadi ka anna tasbih laita tamani la'ala taraji wa tawakku. Sekarang zonantu. Adapun zonantu dan saudara-saudarinya di referensi lain namanya zonna wa akhwatuha, bukan zonantu. Dia menasabkan mubtada sekaligus khabarnya. Semuanya nasab. Semuanya nasab. Dan mubtada khabarnya ini dianggap seperti dua maf'ul bihnya. Ala annahuma maf'ulani laha. Maf'ulani artinya dua maf'ul bihnya. Dan saudara-saudarinya ada banyak. Ada hasibtu, lihat. Ada khiltu dari kata khola, ada za'amtu dari kata za'ama, ra'aitu, ra'a, alimtu, alima, wajadtu dari kata wajada, ittakhadtu, waja'altu, sami'tu. Ini semuanya maknanya adalah mengira atau menyangka, bukan makna populernya. Ingat, bukan makna populernya. Sehingga jangan diartikan sami'tu, saya mendengar, tapi saya mengira gitu. Ra'a jangan diartikan saya melihat, tapi saya mengira. Itu bedanya. Ini berbeda dengan makna populernya. Taqulu contohnya zonantu Zaidan muntolikon. Aku mengira Zaid itu apa? Muntolikon apa artinya? Pergi ya kalau nggak salah. Bertolak ya. Wa khiltu amron syakhisan. Aku mengira Amr itu orang yang taat, orang yang sabit, orang yang masil, yang patuh. Wa ma asbaha dzalika. Semuanya ini dinasabkan dan dianggap seperti mubtada khabarnya. Coba kalau dibuang zonantunya, khiltu dibuang, zonantu dibuang, maka menjadi amrun syakhisun, bisa menjadi mubtada khabar kembali ya. Dianggap seperti maf'ul bihnya. Maf'ul bih pertama amr, maf'ul bih kedua syakhisun, wa ma asbaha dzalika, dan semisal dengan itu. Ini yang mungkin bisa kita bahas. Sisanya insyaallah membahas nanti mansubat ya, insyaallah ini mudah. Demikian yang bisa kita bahas, lebih kurangnya mohon maaf ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.